Oke, kita ke Pak Cabe. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Saya Pak. langsung ke Pak Slamet Riyadi ya Pak ya. Oke, Silakan, Pak. selamat malam Pak Slamet Riyadi. Selamat malam, Sugeng Dalu. Salam Ya, kasih. baru. Saya ingin bertanya banyak tentang tasawuf tadi yang Bapak sampaikan kalau waktunya nanti mencukupi. Namun sebelum itu saya ingin bertanya karena Bapak tadi berlatar belakang dari yang Bapak ceritakan, pendidikan Ya. juga SD sekaligus dunia dan juga malam juga mengaji dan pada suatu kesempatan juga menjadi ustadz pengajar juga ya Pak. Ya. Ya. Nah, Bapak bisa menyampaikan uh, apa sih mat itu, pembagian mat itu kayak apa, terus apa mat. Jadi kalau jawaban saya tentang Islam sekarang, saya ingin menyebut jawaban masa lalu saya aja. Artinya tentang tasawuf. Jadi di situ jelas sekali ajaran saya waktu itu. Ma'rifat tasawuf mengajarkan bahwa manunggaling kawula Gusti itu manusia itu pasti manunggal dengan Gusti. Ya, saya nanti akan bertanya banyak tentang tasawuf, Pak. Tapi tadi Bapak akan menyampaikan juga sebagai ustadz pengajar katakanlah di musola atau di surau yang Bapak sebutkan tadi. Makanya saya ingin Bapak memberikan sedikit saja penjelasan tentang mat. Apa itu mat, pembagiannya kayak apa, itu aja. Karena itu sudah saya lupakan semua, Pak. Karena itu sudah nggak ada gunanya bagi saya. Jujur saya katakan, sekarang itu saya hanya mencari keselamatan waktu itu. Dan sekarang saya sudah menemukan. Jadi itu kalau dibahas, saya rasa sudah nggak penting gitu loh. Apalagi doa-doa yang pakai bahasa Arab yang saya sendiri waktu itu nggak paham, tapi harus saya hafalkan. Mat itu bukan doa loh Pak, bukan itu apa itu pelajaran baca tulis. Artinya sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungannya langsung dengan keimanan sebetulnya. Tapi kalau memang Bapak nggak bisa, cukup saja untuk itu. Saya ingin bertanya tentang tasawuf. Bahwa tasawuf yang Bapak pelajari, tasawuf kejawen, yang intinya mempelajari tentang sangkan parangin dumadi, sampai nanti pada hakikatnya adalah manunggaling kawulolan Gusti. Begitu ya Pak ya. Nah, tapi saya agak aneh ketika Bapak mempelajari tasawuf, tapi Bapak masih apa itu terikat atau tertarik kepada keduniaan. Seperti tadi Bapak menyampaikan apa itu sampai berselisih. Tidak Pak, begini. Jadi dalam aliran tasawuf ini supaya Bapak paham ucapan saya tadi cerita, tasawuf kalau ma'rifatnya hanya ke arah tasawuf itu sudah nggak duniawi. Tapi di sini ada yang disebut dengan ma'rifatullah dan ma'rifatun anas. Artinya sebagai dasarnya kita ambil dari kunci utama yaitu habluminallah habluminanas. Jadi orang tidak akan kenal atau dekat dengan sang kalik kalau kita tidak baik dengan sesama. Sedangkan tasawuf yang mengalir ke arah sufisme itu sudah nggak mikirin duniawi. Nah, saya bukan yang ke sufisme. Ini jawaban saya. Terima kasih. Oh ya, berarti bukannya ke sufisme. Makanya tadi saya Bapak kok masih terikat atau apa dengan duniawi seperti tadi sampai harus berselisih dengan teman yang akhirnya masuk penjara, kemudian ketika istrinya menikah ada rasa ganjal, itu mestinya kalau orang sufi kan sudah dibuang sama sekali Pak mestinya. Kalau betul. Makanya tadi sudah saya katakan di dalam makrifat ini itu ada dua Bapak. Jadi yang satu menjurusnya ke tasawuf sufisme, itu artinya kita sudah nggak mikirin duniawi lagi. Bahkan rumah pun, pakaian pun, apapun nggak mikirin. Dia jalan terus istilahnya. Hanya mencari sang kalik ini tadi. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau dalam ma'rifatullah dan ma'rifatun anas dalam tasawuf ini itu ambil dasarnya dari habluminallah habluminanas gitu. Makanya tadi saya sebutkan bahwa dalam tasawuf yang saya pelajari bukan mengarah ke tasawufnya orang sufi atau sufisme. Begitu Bapak. Ya, meskipun tasawuf yang istilahnya habluminanas, tapi
toh ujungnya kan tetap ke manunggaling kawula lan Gusti juga, Pak, akhirnya. Betul. Ya. Di situ. Tapi kenapa Bapak tadi mengatakan bahwa doa-doa saya nggak pernah diterima? Karena dalam pemahaman orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, bahwa Allah atau Tuhan itu memberikan kepada hambanya itu bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan oleh hambanya. Jadi betul, saya tahu. Ya, jadi jawaban itu saya udah tahu mengarahnya kemana. Karena pada saat itu, ya, dalam tasawuf, makanya saya katakan semua arahnya, artinya dalam manunggaling kawula Gusti itu kita harus ada roh Allah dulu. Itu. Nah, saya waktu itu belum menemukan. Makanya sudah saya katakan bahwa semua itu arahnya kemana. Dalam tasawuf jelas, atau Islam kejawen pun jelas bahwa Ratu Adil di akhir zaman adalah Isa Al-Masih di situ. Nah, pemahaman saya waktu itu, kenapa sampai doa saya tertolak Karena alamatnya palsu. Artinya alamatnya nggak jelas. Di mana nggak jelasnya? Saya harus berdoa pada siapa? Sang kalam itu. Karena dalam dalam pelajaran Ma'rifatullah jelas. Jadi ada sang kalam dan sang ruh yang memimpin kita. Nah, saat itu saya belum tahu siapa itu ruh, siapa itu kalam. Gitu. Nah, setelah saya mengenal firman Tuhan, yaitu sebagaimana Al-Quran sendiri katakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang. Lah, disitulah saya baru mengenal siapa itu sang kalam. Dan apa itu roh Allah, yaitu Rohul Kudus atau Roh Kudus. Nah, makanya setiap orang yang sudah terima Tuhan, terima sang kalam itu ucapannya, baru kita menerima roh. Itu jawabannya saya di situ. Itu Pak, jadi jawaban saya di situ. Jadi kalau saat itu saya belum terjawab atau apa, karena alamat doa saya nggak jelas. Oke, Pak, saya sendiri nggak mau terlalu jauh ke tasawuf, soalnya saya orang syariat, bukan orang tasawuf, jadi saya tidak terlalu dalam ke sana. Cuma saya sendiri mohon maaf, dari awal sudah saya katakan untuk saudara-saudara saya yang masih muslim semua, saya tidak pernah membenci dan saya sangat mengasihi seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya. Karena apa? Di dalam Islam sendiri beda mazhab pasti beda penafsiran seperti itu. Karena dalam Islam kan ada Al-Quran, hadis dan syirat. Artinya apa yang mau dipakai kan di situ. Kalau kita bicara tentang syariat fikih, otomatis setiap mazhab pasti sudah berbeda di situ. Begitu juga dengan mazhab yang disebut sufisme, tapi yang diikuti Syekh Siti Jenar pada saat itu sebenarnya bukan itu. Hanya dalam ajarannya memang dia tidak mau terima yang disebut syariat, karena intinya syariat itu sudah campur tangan manusia. Gitu. Jadi manusia mau menghadapi itu pelajaran yang saya terima. Jadi bukan saya menjelekkan atau apa, itu bisa diterima bisa tidak begitu Bapak. Ya makanya saya katakan bahwa saya bukan orang tasawuf, tapi saya bertanya tentang tasawuf karena saya dari Islam, tapi Islam yang lain, artinya bukan tasawuf. Ya, gitu. Sedikit mungkin ini pertanyaan terakhir. Tadi Bapak dalam hal pemuritan atau penginjilan itu dengan metode mengadakan semacam pengajian gitu ya. Bagaimana? Iya, betul Pak, saya akui. Iya. Mungkin lebih detailnya gimana Pak itu caranya? Jadi kami memakai ayat-ayat Al-Quran. Artinya itu sebagai jembatan. Ini jujur saya katakan, ini bukan saya istilahnya menghinakan atau menghujat, tidak. Jadi Al-Quran ini kalau kita melihat sejarah, bukan saya mengatakan kalau Al-Quran itu palsu, tidak. Jadi dalam aliran tasawuf yang kami terima dulu, ini jujur saya katakan, ini dari kami ya, tidak menghujat ya, makanya waktu itu kita pakai sendiri, dan ini karena Bapak tanya, saya jawab. Jadi sebagian Al-Quran yang mengarah ke keselamatan, artinya tentang Sang Imam Mahdi ini banyak dihilangkan. Makanya ada banyak hadis qudsi. Hadis qudsi itu boleh dibilang setara, hampir setara katakan gitu dari Allah gitu loh, bukan hanya sekedar kata Nabi, tapi Nabi sendiri mengutip kata Allah seperti itu. Oke, itu kita bahas nanti. Nah, penginjilan saya dalam kontekstual, saya memang pakai Al-Quran, misalnya di surat Maryam, ya surat Maryam itu surat 1971,
Itu di situ disebutkan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, siapakah yang masuk neraka? Kan semua orang di sini. Apakah termasuk Anda dan saya? Pasti. Terus siapa yang memutuskan? Jelas Allah di situ. Dan akan bisa nggak kita menolak? Itu. Lah terus misalnya ini tentang azab ya, atau tentang tebusan. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 48. Bapak bisa baca sendiri. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang pun tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, itu masih banyak lagi yang mengarah bagaimana kita itu mengenal sang juru selamat. Itu. Ini ya, saya tidak memelintir ayat atau apa, tidak, tapi ya tidak yang cuma saya sampaikan adalah bagaimana orang itu mengenal keselamatan. Ya, ayat itu tadi masih ada terusannya. Memang itu yang Bapak baca benar, cuman itu tadi seharusnya ada terusannya. Jadi ya, kalau Muslim yang tidak berhenti di situ, ada terusannya itu. Betul. Itu. Ini saya kasih jawaban satu lagi. Jadi di dalam penterjemahan Bapak Nyun Sewu, saya tidak menyalahkan siapa penterjemah, ya. Tapi memang ada perbedaan. Misalnya ini saya kasih contoh di surat Az-Zumar ya. Bentar, saya cari dulu surat Az-Zumar. Biar kita sedikit paham. Di kami waktu di tasawuf dulu, ya, jadi afaman sarallahu sadrul islami, ya, islami fahuwa ala nurin mil robil babaidul lil khosiyati. Itu artinya sebenarnya simpel banget. Jadi barang siapa yang hatinya dibuka oleh Allah kepada kedamaian. Jadi lil islami ini kedamaian yang bukan datang dari dunia, tapi dari Allah. Ya, maka ia itu mendapat cahaya dari Tuhannya, dan ia tidak akan mengalami kesesatan. Di sini ada dua kata, yaitu Allah dan Tuhannya. Dan di sini mengatakan Allah memberikan kepada mereka orang itu kedamaian. Tapi di Al-Quran yang sekarang artinya sudah beda. Jadi coba saya carikan ya sebentar. Ini saya ambil yang di terjemahan yang umum. Jadi, maka apabila aku telah mencempurnakan bukan satu saya, sebentar. Az-Zumar, salah Pak saya. Ini, jadi yang satu artinya begini dalam Al-Quran. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dan Tuhannya, cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya. Ini saja sudah berbeda. Itu loh. Jadi dalam tasawuf, kitab yang saya imani dulu, mohon maaf ini saya tidak ingin memprotes atau yang orang sajikan sekarang, makanya tinggal bagaimana kita mau mengikuti yang mana, gitu loh. Artinya kita itu diberikan akal, budi dan pikiran untuk merenungkan. Jadi fi islami itu sendiri artinya sebenarnya, atau lil islami itu artinya bukan agama Islam, bukan, tapi kedamaian yang datang dari Allah. Itu salam atau Islam itu damai, tapi kadang-kadang diartikan sudah berbeda. Makanya Nyun Sewu, banyak saudara kita yang seolah-olah kalau agama disinggung sudah nggak karu-karuan, itu Nyun Sewu. Ya itulah Pak, kenapa di dalam Islam Al-Quran itu tidak bisa hanya pelajari terjemah saja, harus dipelajari bahasa aslinya. Karena apa? Betul Bapak. Jadi begini, memang Al-Quran itu kalau dipelajari secara nggak bisa langsung, orang lain kadang-kadang begitu. Namun yang jadi penafsir, Nyun Sewu, beda mazhab pasti tafsirannya udah beda. Nah makanya tadi saya tekankan, kita sebagai manusia itu sama semua, diberikan akal, budi dan pikiran. Artinya kita harus dipakai. Lah supaya kita tahu, kosongkan diri kita, biarlah roh Allah yang memimpin kita, baru kita tahu firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau sudah ego, bukan artinya bukan kebenaran, artinya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Makanya setiap aliran, setiap mazhab berbeda.
Dulu saya pernah mendengar sabda begini dari Nabi, di akhir zaman itu Islam itu seperti buih di atas lautan, banyak tapi terombang ambing, dan akan pecah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang disebut Muslim. Nah ini pertanyaannya, mana yang satu golongan? Itu loh. Nah setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya mengenal di surat Al-Imran misalnya. Ternyata pengikut Isa Al-Masih Yesus Kristus itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya di dalam Islam, setiap orang menyebut Isa Al-Masih, ya kan, pasti dilempar batu ibaratnya gitu. Tapi kalau mau berbuat apapun paling itu oknum. Nah ini misalnya contoh kayak di Afghanistan misalnya ini, gitu. Nah, itu bagaimana kalau sampai itu dipimpin oleh Taliban, ya kan? Oh, perempuan nggak punya hak itu, sekolah aja nggak bisa, keluar aja ditembak tanpa muhrimnya. Itu ajaran apa? Nah, saya nggak akan menuduh. Mari kita pakai gitu loh pikiran kita untuk membedakan seperti itu. Tentang pengikut Isa yang Bapak katakan apa itu yang lebih baik, itu pemahaman Bapak dengan pemahaman Islam berbeda, karena itu, tapi saya tidak menyalahkan, silahkan Bapak mempunyai pemahaman seperti itu. Iya, betul, jelas berbeda Bapak. Saya akui berbeda. Karena orang Islam sendiri, ini saya jawab dulu, jelas berbeda saya kan kata Bapak ya. Karena orang Islam sendiri pengetahuan tentang Injil saja sudah salah. Orang Islam mengatakan Injil itu diberikan Allah pada Isa Al-Masih. Padahal tidak seperti itu. Injil itu menceritakan tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu ya Injil itu yang ditulis oleh para muridnya. Nah ini pengertiannya aja udah salah, gimana mau bisa sama kan begitu. Namun kalau kita tarik garis benang merahnya, karena dalam sejarah mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad itu seorang Nasrani dan keluarganya itu seorang pendeta, paling tidak mengarahkan ke situ. Walaupun cara penyampaiannya mungkin ada salah atau berbeda. Namun garis besarnya arah kita kemana? Ke keselamatan. Beragama itu cari apa? Bukan sekedar syariat atau fikih, tapi keselamatan yang pasti, yaitu mengenal Allah yang sejati. Makanya di dalam di dalam Ali Imran, Yesus itu dikatakan yang terkemuka, berkuasa dunia akhirat. Bayangkan itu Al-Quran mengatakan, tapi kenapa orang nggak mau menyelami? Nah ini, makanya kita ayo pakai akal. Nah itu yang pemahaman Islam dan Kristen berbeda. Bapak sebagai orang Kristen punya pemahaman seperti itu juga silahkan, tapi juga jangan memaksakan orang Islam untuk memahami seperti Bapak, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengikut Isa yang dimaksud dalam Al-Quran menurut pemahaman Islam adalah Al-Hawariyun, artinya orang-orang yang saya tidak pernah memaksakan Bapak, makanya tadi saya bilang dalam arti ayolah kita belajar lagi gitu loh. Jadi karena kalau kita hanya fokus dengan ajaran yang sudah diterima, artinya tentang doktrin-doktrin yang sudah diterima, akal pikiran budi kita buntu. Demi Tuhan saya katakan buntu. Itu karena apa? Sekarang contoh beginilah, kalau kita hanya mengatakan istilahnya itu, oh ya benar kata itu, atau artinya oh ya saya ikutin itu, apapun yang terjadi, itu artinya pikiran kita terbelenggu lah. Ayolah di zaman seperti ini yang sudah terbuka, belajar sejarah Islam. Ini saya katakan belajar sejarah Islam. Jangan hanya kata kiai, kata ustadz, tapi kita bisa belajar lagi. Jangan takut dosa. Kalau kita sudah terbelenggu takut dosa untuk mencari kebenaran, nggak akan menemukan kebenaran. Yang dicari hanya pembenaran. Ini nyuwun sewu, saya tidak pernah memaksa Muslim untuk masuk Kristen, enggak. Tapi saya hanya memberitakan kebenaran, kabar Injil atau kabar baik. Itu. Karena kalau Bapak pernah belajar nyuwun sewu, ini saya nggak merendahkan apa, demi Tuhan nggak pernah saya merendahkan orang. Tapi ayolah kita belajar tentang Al-Quran dulu, bagaimana dia turunnya ya. Jangan cuma katanya dia turun ke Muhammad terus jadi Al-Quran itu, bukan. Karena sejarah Al-Quran ini panjang. Setelah Nabi meninggal dikumpulkan oleh Hafsah, jadi ada disebut kitab Hafsah, setelah itu diperbarui lagi dengan Utsman, yang kitab Hafsah dibakar habis, jadi nggak ada yang aslinya. Tapi ada kemungkinan masih ada yang lain lah, itu yang menyebar ke Persia, ke Irak, ke Iran, yang belum masuk ke Utsman itu yang otentik, tapi nggak pernah diakui. Sedangkan kitab Utsman sendiri kalau kita belajar sejarah itu sudah tidak ada, itu sudah perbaruan lebih dari
20 atau 30 kali. Itu. Jadi ini saya tidak membahas tentang keyakinan atau iman, tapi membahas sejarah, Bapak. Nun sewu, ya. Itu bisa Satu hal dipelajari. yang saya setuju bahwa kita memang perlu belajar lagi. Namun demikian, Amin, kami sebagai orang Islam tentu belajarnya bisa ke orang-orang Wahabi atau orang-orang Sunni atau ke orang-orang Islam yang lain, bukan ke orang Kristen. Yang jelas seperti itu, Pak. Kami belajar. Jangan belajar ke orang Kristen, Pak, tapi belajarnya pada orang-orang yang ngerti sejarah. Kalau untuk Islam, kalau belajar ke orang Kristen nanti Bapak sudah dengar Kristen aja udah nggak seneng kok. Iya, makanya orang Islam seperti itu. Saya akan belajar ke Ustadz-Ustadz Wahabi, ke Ustadz-Ustadz Nahdlatul Ulama, ke Ustadz Muhammadiyah, dan itu itu betul. Tapi ada kelirunya di sini, Pak. Mereka juga menyimpan sesuatu yang tidak diungkapkan. Makanya kalau mau belajar netral, ini saya kasih tahu caranya. Belajar dari sejarah. Sejarah itu tidak pernah berbohong. Baik orang mengenal Tuhan atau tidak. Misalnya Mojopahit itu pernah ada. Semua mengatakan ada, sejarahnya ada. Gitu loh. Misalnya Yesus itu pernah ada. Sejarahnya memang ada. Gitu. Itu bisa dibuktikan secara arkeologi, secara sejarah. Jadi kalau kita mau masuk ke rohani, kalau sudah terbuntu dengan satu keyakinan, oh pokoknya ini, itu pikiran kita sudah terbelenggu. Makanya kita diberikan akal budi dan pikiran untuk mengarah ke itu. Jadi orang Islam harus belajar tentang Islam yang sesungguhnya. Bagaimana itu sejarahnya apa. Buka semua kitab. Nah, nanti baru tahu. Dalam belajar saya pun tidak menelan mentah-mentah. Makanya tadi di awal kan saya mengatakan saya bukan orang sufi, tetapi saya juga mempelajari tentang tasawuf, tapi semuanya tasawuf itu saya telan mentah juga enggak. Saya juga belajar dari Ustadz Wahabi, tapi tidak semuanya saya telan. Saya juga belajar dari Ustadz Kiai NU, tapi tidak semuanya saya telan juga. Jadi pokoknya intinya saya berharap intinya begini, ayolah kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau kita mau mengerti tentang kebenaran, buka dulu istilahnya itu tabir kefanatikan. Dulu saya waktu masih pakai tabir kefanatikan nggak bisa menyelami. Tapi setelah kefanatikan itu saya buang. Ini nasihat dulu kiai saya, Pak Kiai Mansur almarhum. Jadi beliau ini pernah ngajarin saya begini. Le nek kowe golek ilmu karo sapa wae. Sok nosek banyu sing ning gelas kuwi. Artinya buang dulu semua ilmumu. Baru nanti ilmu itu bisa masuk. Gitu. Artinya kalau kita mau belajar ilmu, kita sudah merasa ada isinya, ya itu nggak akan pernah masuk. Bisa campur aduk malah tambah mumet. Tapi kalau diselekisi atau dipindah tempat lain lah katakanlah, bukan berarti dibuang total, itu enggak. Tapi biar ilmu itu masuk. Setelah itu direnungkan. Kok kurang cocok. Belajar lagi, ini buang dulu atau selehkan dulu. Seperti itu. Jadi misalnya saya belajar Injil katakanlah. Saat itu tasawuf saya harus saya lepas dulu. Baru setelah saya lepas, loh kok Injil seperti ini. Saya renungkan lagi, saya gabung-gabungkan lagi. Artinya apa? Dalam kebingungan saya minta Tuhan. Nah ini loh. Jadi manusia itu nggak akan mengenal kebenaran kalau tidak datang pada yang maha benar. Itu. Di situ maksud saya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Mugi Pak Sugeng Riyadi tansah pinayu kanugrahan Gusti ingkang merben bupati. Amin. Semanten ugi mugi Gusti paring seger waras kagem keluarga Bapak, mugi tansah pinaringan sehat walafiat, ngertos jalanipun gesang, menika wonten kalamipun Gusti Allah. Nggih. Mugi sakit sedanipun terberkati, diberkati oleh Allah, oleh Tuhan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Yusuf waktunya. Iya, baik. Terima kasih Pak Cabe, Tuhan berkati. Muslim lagi Pak. Pak Sarul. Selamat malam. Ya, malam Pak Yusuf. Malam Pak Sarul. Malam. Baik, terima kasih ya telah silakan. diikutkan di roomnya Pak Monubulu. Pak Slamet bisa dengar saya? Bisa Bapak. Nggih, sakit nggih. Baik, saya selalu membatasi diri saya untuk tidak menambah dan mengurangi apa yang disaksikan Bapak pada saat Bapak menjadi Muslim.
Bisa dipahami Pak ya? Ya baik. Yang pertama tadi saya mendapat Bapak membicarakan manunggaling kaula Gusti. Bapak mendapat syariat dari mana ini Pak? Dan pemahaman Bapak seperti apa manunggaling itu Pak? Itu jadi saya mendapatkan syariat itu boleh dibilang bukan syariat ya sebenarnya, tapi sebuah ajaran. Jadi dari Islam kejawen yang mengarah ke ajaran dari Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Baik. Nah, di situ yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti itu bukan hanya di dunia saja atau di akhirat saja, bukan. Tapi dua-duanya. Jadi dalam pelajaran yang saya terima saat itu, manusia manunggaling kawula Gusti di dunia itu karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari sesuatu yang sempurna, dan setelah dijadikan dari debu tanah, Allah tuh meniupkan ruhnya. Jadi itulah yang disebut manusia saat di dunia. Udah cukup Pak, karena jawaban Bapak di luar syariat ya selesai. Artinya jadi Bapak tidak usah kaitkan dengan Allah kalau Bapak udah menjawab bukan syariat. Paham ya? Oh, ya, tunggu dulu. Jadi begini, artinya bukan syariat begini. Jadi karena dalam ajaran itu memang kita tidak mengikuti tentang syariat, karena syariat itu yang termasuk harus begini-begini dan lain sebagainya. Itu sudah campur tangan manusia, itu yang ajaran yang kami terima saat itu. Jadi nanti dulu, langsung kembali Allah gitu. Nanti dulu. Campur tangan manusia terhadap syariat itu apa maksud Bapak? Jadi misalnya begini, ada satu aliran tertentu dengan aliran yang lain itu kadang-kadang berbeda. Artinya salah Pak, itu bukan syariat itu Pak. Itu bukan syariat Pak, itu namanya kias. Oke, boleh kias beda, ya. Pak, ya. Okay. Jadi biar penonton tercerahkan, syariat Islam itu hanya dua Pak, Al-Quran dan hadis. Kalau ijma maupun kias itu bukan syariat ya. Ya, yang kedua, saya ingin mengatakan kepada Bapak, tadi Bapak pada saat Islam membicarakan menemukan sang kalam Isa Al-Masih. Ya Pak ya? Ya. Tapi Bapak menambahkan kalimat belum ada penebusan. Pertanyaan saya, Islam yang mana yang berbicara tebusan, Pak? Jadi begini, makanya saya tidak sama dengan yang lain, karena yang saya ikutin memang mungkin berbeda. Makanya sudah dari awal saya katakan berbeda. Jadi di dalam ajaran ini itu saya bicara kita Islam loh, Pak. Saya bicara Islam ya. Saya bicara Islam ya. Nah, saya bicara Islam. Jangan pernah berinterpretasi tentang Islam, ya. Artinya Bapak tadi mengatakan konsep penebusan tidak ada, berarti Bapak tidak berbicara tentang Islam. Karena tidak ada penebusan di dalam Islam. Oke, ini begini, saya tanya sekali dulu sebelum saya jawab semua. Saya tanya, Syekh Siti Jenar itu Islam apa enggak? Wallahu a'lam, saya tidak sejaman dengan beliau. Oke, baik. Kalau begitu ya boleh dibilang ya wallahu a'lam, karena waktu itu saya mengikuti ajaran beliau, ya kan? Jadi memang ada banyak kontradiksi. Artinya apa? Pada zaman wali aja beliau sudah dianggap sesat. Tapi setelah saya ikutin, saya pelajarin, ya memang menurut saya benar gitu. Gini Pak, saya tidak pernah mengarahkan kepada syariat atau acuan apapun. Kan Bapak mengaku Islam. Islam itu tuntunannya cuma dua Pak, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Pak ya? Perkara Bapak melihat pada konteks yang berbeda, lalu memperdalam Syekh Siti Jenar, yaitu ruang Bapak, ya, karena Bapak mengaku beda dengan yang lain, berarti Bapak tidak pada Islam yang sesungguhnya, oke? Dan makanya nanti saya juga akan tanya Islam yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Nggak apa-apa. Kita saya tidak menyerang Bapak ya, saya mau membalikan apa yang Bapak banyak belajar. Baik, belajar. Tadi di kesaksian Bapak, pada saat Bapak Islam, Bapak berdoa setelah melakukan kesalahan, ya. Bapak merasa tidak dijawab. Bapak tahu nggak sih konsep doa dan konsep ujian bagi orang-orang beriman? Bapak tahu? Ya, pada saat itu mungkin saya belum tahu, Bapak. Baik. Artinya Bapak tidak paham tentang konsep ujian dan doa di dalam Islam. Oke?
Monggo. Artinya gagal terus Bapak ya. Yang terakhir saya Karena ingin masuk sekarang pada... sudah banyak saudara-saudara yang gagal gitu. Enggak, saya tidak bicara orang lain. Saya bicara Bapak. Karena Bapak berani bersaksi bahwa Bapak orang Islam tadinya ya. Pak Sarul. Ya, Pak Sarul. Nah, yang berikut ya. Pak Sarul sebentar Pak. Silakan. Ya, artinya Bapak juga tidak boleh menghakimi Pak ini ya, Pak Slamet. Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tidak pada ranah diskusi, Pak. Ya. Artinya begini. Artinya begini, Pak. Nah, silakan. Pak Slamet ini menjelaskan apa yang dia pahami selama dia di Islam. Kalau Bapak punya pemahaman berbeda, silakan Bapak kemukakan saja tanpa Bapak harus mempersalahkan bahwa Pak Slamet ini tidak paham, gitu loh. Jadi di dalam diskusi itu Pak silakan saling menyampaikan apa yang dipahami. Jadi tidak ada penghakiman di sini, Pak. Baik ya. Ini Pak Yusuf ya. Saya mereverse tentang Islam yang beliau justifikasi. Dirinya pernah menjadi Islam. Saya tidak menghakimi, tapi Allah lah yang menghakimi beliau karena dia tanpa syariat mengaku Islam. Jadi Pak Yusuf tidak paham Islam, jadi Pak Yusuf nggak usah ikutan. Dengarkan saja. Bukan masalah tidak paham Islam, Pak. Saya tidak bisa membenarkan pernyataan Pak Sarul kalau Pak ini Bapak katakan tidak paham Islam. Dia ini belajar, beliau Pak. Sendiri mengaku loh, Pak. Beliau ini belajar, saya Pak. Beda. Bahkan kalau menurut saya, Pak Slamet ini jauh lebih paham daripada Bapak. Jadi Bapak tidak boleh menghakimi dia gitu loh. Pak Yusuf, biarkan saya dengan mantan saudara seiman saya berdiskusi. Beliau sendiri mengaku silakan beda. Bapak berdiskusi. Makanya kan saya kasih silakan Pak Sarul. Coba saya ingin dengar sampai mana gitu loh. Tolong Pak Yusuf berhenti dulu. Ikuti saja. Oke. Tapi tolong jangan memberikan penghakiman, Pak. Silakan Bapak sampaikan aja apa yang Bapak pahami gitu loh. Silakan. Kalau tidak ada penghakiman berarti tidak ada kebenaran di dalam Islam. Itu maksud Bapak. Harus ada Pak Sarul. Mohon maaf ya. Saya nyambung dikit sebelum saya nyambung dikit. Nanti dulu Pak, Bapak bisa tanya ke saya nanti ya. Nanti. Ya, jadi saya tahu bahwa pedoman orang Islam itu Al-Quran dan hadis. Sebentar, ya. Kesaksian Bapak masih ada lagi satu nih ya. Tadi Bapak mengungkapkan tentang Al-Maidah Al-Maryam 71. Maksud Bapak apa itu? Jelaskan. Ya Bapak belajar lagi. Untuk pemahaman kami kok, gitu. Coba utarakan pemahamanmu. Kita bicara Islam, jangan kami di sini. Ya kalau kan gini Bapak, kan sudah saya katakan. Setahu saya loh ya, Islam itu kan udah banyak mazhab. Makanya kalau beda penafsiran lumrah. Saya bicara Maryam 971, silakan bahas. Baik, jadi ini bicara tentang dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak datang nggak nanti di sana? Bapak datang nggak? Saya sudah enggak, saya udah punya juru selamat. Kalau dulu iya pasti. Saya bicara Anda lagi Islam. Datang. Iya, kalau saya masih di Islam, saya datang. Pasti itu. Nah, pasti. Sekarang saya kasih tahu ya. Datang di situ, seluruh manusia itu datang. Tapi baca di 72-nya, Pak. Siapa yang Allah selamatkan? Baca lagi 72-nya, Pak. Baca 72-nya. Apa? Jadi begini, Bapak. Saya sudah memahami itu semua. Cuman saat itu saya belum punya juru selamat. Saya masih insya Allah. Jangan bicara yang lain. Itu. Jangan bicara yang lain. Enggak, ini pemahaman saya. Jadi kalau saya mau dikirim untuk memahami yang dulu lagi, itu sudah saya tinggalkan. Artinya saya sudah menemukan kedamaian. Islam yang Anda bawa. Ya. Ayat 72-nya menegaskan Allah membiarkan orang-orang kafir. Saya sudah tidak mau menerima itu, Pak. Artinya apa? Itu sudah saya tinggalkan sekarang. Anda tanggung jawab, ya. Biar di luar sana tidak disesatkan dengan asumsi Anda. Paham? Jadi saya tidak pernah menyesatkan, saya menceritakan. Makanya suruh pakai akal budi. Itu loh. Enggak. Saya membacakan kok. Supaya mereka belajar. Anda nggak punya syariat. Akal budi dari mana? Tanpa syariat gugur. Ya sekarang memang gugur, silakan. Saya sudah terima Tuhan. Makanya itu yang saya akui dulu bahwa itu ajaran yang kami terima seperti itu. Sekarang saya tanya Bapak,
Ini ya, ini sejarah yang saya terima. Hadis itu muncul kapan? Itu loh. Nanti dulu, jangan main tanya dulu. 7 tadi Allah menyiapkan neraka dan menetapkan orang-orang kafir dan jolim itu di neraka. Dan Allah menempatkan orang-orang yang bertakwa itu di surga. Itu ayat 72-nya, Pak. Siapa yang bertakwa? Oke, saya paham, Bapak. Sekarang saya minta waktu sedikit aja. Begini. Nanti Bapak bisa jawab, biarkan saya dulu ya. Siapa yang bertakwa menurut Allah? Silakan. Baca di Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disitulah ketakwaan orang Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu Pak jawabannya. Yang selamat ke surga. Betul, leres Bapak. Ini wekdal niku walaupun mati dalam Islam misalnya wekdal niku kula mboten gak ada jaminan. Niku le. Silakan bertanya. Nggih, jadi ngeten pun kok jane pun mboten ajeng tanglet, udah ndak mau tanya, tapi ini yang saya garis bawahi saya begini. Kalau kita bertanya, tadi Bapak udah gagal memahami Maryam 71. Ya. Jadi begini. Oke, bukan begitu. Artinya begini, kalau kita menjawab, katakanlah kita itu sudah punya rumah tangga masing-masing. Hukum satu rumah tangga kita, saya misalnya, terus tak pakai untuk mengurai atau hukum tetangga lain itu sudah nggak bisa masuk sekarang gitu loh. Pak, saya tidak bicara Bapak dalam keadaan Nasrani. Saya bicara Bapak mengaku Islam, membicarakan ayat Al-Quran. Makanya saya katakan itu gagal. Oke, tidak apa-apa, Pak. Saya katakan itu gagal. Menurut Bapak betul. Pak Sarul, tolong jangan dipotong dulu, Pak Sarul. Kasih kesempatan. Makanya saya gagal memahami, saya terima Tuhan. Gitu loh. Ya, itu aja. Betul. Oke, tidak apa-apa. Ya memang saya gagal memahami, Pak Sarul. Saya sarankan jangan sok tahu tentang Islam kalau Anda udah terima yang lain, oke? Bapak jangan bicara, jangan sok tahu, Pak saya Sarul. Tidak pernah sok tahu, Pak. Saya dari awal sudah bilang itu yang saya tahu loh, bukan sok tahu itu yang saya tahu. Tadi Anda mengatakan Anda gagal. Sekarang begini, Pak Sarul. Sebentar, Pak Sarul. Kalau misalnya Pak Slamet bilang Anda sok tahu, bagaimana menurut Bapak? Oh, saya tidak pernah mengklaim. Loh, Bapak mengklaim bahwa Pak Slamet adalah orang yang sok tahu. Bagaimana kalau seandainya kalimat itu diarahkan ke Bapak gitu loh? Orang yang udah mengklaim lalu dia mengatakan gagal, apa itu namanya? Sok tahu kan? Bapak, itu kan pernyataan Bapak yang mengatakan kalau dia gagal. Jadi pemahaman Bapak dengan saya itu beda. Dari awal saya mengatakan yang saya tahu seperti itu aliran saya, gitu loh. Lah kalau beda dengan Bapak atau juga sepaham itu wajar, gitu. Itu wajar, gitu loh. Tidak bicara aliran. Dari awal saya katakan rujukan orang Islam itu Quran, hadis. Tidak ada aliran dalam Tapi Islam. pada kenyataannya Pak Sarul, Islam itu banyak aliran. Bapak itu jangan mengklaim secara pribadi. Ya itulah kadang-kadang makanya yang membuat saya heran di situ. Bapak itu mengklaim secara pribadi itu tidak boleh, Pak. Di dalam diskusi itu tidak bisa begitu, Pak Sarul. Pak Slamet silakan, mau bertanya silakan. Silakan Pak Slamet. Saya rasa pertanyaan saya cuma satu itu tadi. Siti Jenar itu waliullah atau Islam atau bukan itu aja. Ya kalau dia menabrak rambu Islam, ya tentu dia sesat. Kalau dia menjalankan syariat Islam secara baik dan utuh, tentu beliau adalah ulama. Oke, yang saya tanya sekarang kan beliau sudah meninggal, gitu loh. Beliau sudah meninggal. Menurut Bapak Islam apa bukan itu aja? Jawaban saya di awal kan udah jelas, Pak. Saya tidak pernah sejaman dengan beliau. Oh ya udah berarti nggak tahu ya atau nggak bisa menjawab ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak tahu dengan nggak bisa beda toh Pak? Ya. Bagaimana saya melakukan ekspektasi terhadap sesuatu yang saya tidak paham? Paham? Ya betul, sama. Saya juga nggak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad, nggak pernah sejaman dengan para imam atau apa sama. Iyalah. Saya aja nggak pernah sejaman sama Yesus, bagaimana sih? Ya. Oke. Betul, makanya itu udah ketemu jawabannya saya. Oke, makasih Bapak Sarul. Ya, selamat malam ya. Selamat ya, malam. Sehat selalu Pak Selamat ya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf ya. Berkahi Pak Sarul, guys. Dalu nggih, matur nuwun. Ya. Oke. Ya, kita terima lagi ini Bro siapa nih? John Bae. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Yusuf, terima kasih sudah bisa diberi kesempatan saya di sini. Ya, saya silakan.
pada saudara Mas Selamat Riyadi. Itu Blangkon Bali atau Jawa itu Mas? Mantap. Bali ini namanya udeng, bukan Blangkon, udeng Bali. Udeng ya. Ya. Tengok, lihat jenggotnya itu seperti jenggot-jenggot Ustadz Salafi itu nggak pakai kumis. Ya karena suka aja Pak, karena memang punya jenggot, ngerok terus kadang capek juga. Iya. Ini nanya aja, tanya asik-asik aja lah nih ya. Mas Selamat kan tahu baca Al-Quran kemarin, cerita Yesus, Al-Kalam, Nabi Isa gitu kan. Nah pertanyaan saya, apakah Isa yang ada di Al-Quran itu yang sama dengan Yesus yang Mas yakini gitu sekarang ini Mas? Gitu. Apakah Isa yang jawaban itu sama kalau dengan jawaban Yesus saya kan? Begini, ada dua. Karena jadi bisa ya, bisa tidak. Tahu Yesus kan dari Al-Quran kan ya, coba. Ya. Jadi begini, kalau jawaban saya bisa ya, bisa tidak. Artinya iya itu karena cerita Al-Quran itu merujuk pada Yesus Kristus. Tidak, tapi karena jawaban yang tidak. Karena itu memang dalam Al-Quran boleh dibilang hanya sama apa itu namanya ngaku-ngaku gitu loh. Artinya bukan Yesus yang sejati. Jadi bisa dikatakan ya dalam arti ngambil ceritanya memang dari situ. Tapi bisa dikatakan tidak, memang Isa itu bukan Yesus yang disalib gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk rujukan dalam arti mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sebenarnya merujuk kepada cerita Yesus Kristus memang benar, tapi pribadinya jelas bukan. Karena dalam Alkitab dan Al-Quran jelas berbeda gitu loh. Dan tentang Injil pun berbeda. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran Injil itu Allah berikan Injil itu pada Isa, padahal bukan gitu setelah saya tahu. Jadi jawaban saya kalau merujuk kepada asli atau tidaknya dalam arti siapa itu yang sebenarnya ya Yesus. Jadi berarti Isa ini bukan Yesus. Tapi kalau rujukan arahnya dalam alur cerita katakanlah seperti itu, ya itu merujuknya ke Yesus. Ya karena Mas Selamat kan bilang tadi setelah baca-baca Manunggal Kaulo Gusti kan kemudian cerita Nabi Isa akhirnya ketemulah di Bible gitu kan. Nah apakah dalam hati kecil Mas sekarang saya tanya aja nih memang ada semacam ada pengakuan lah berarti Isa yang di Al-Quran itu berarti sama dengan Yesus gitu loh, ada nggak itu? Jadi kalau dalam iman saya jelas tidak, Yesus itu bukan Isa yang dalam Al-Quran. Itu bukan dalam iman saya. Tapi kalau rujukan ke cerita, itu Isa itu merujuknya memang ke Yesus. Di situ loh. Jadi harus dipahami. Oke lah. Kalau iman saya beda. Ya, pemahaman Mas karena imamnya sudah beda ya begitu. Ya, kemudian apakah kan Mas sudah banyak juga baca tentang Al-Quran sebelumnya kan, sekarang kan sudah nggak lagi. Pandangan Mas sekarang terhadap Al-Quran itu bagaimana? Apakah itu memang kitab suci atau bukan? Gimana Mas? Oke, saya jawab ini bukan mengurangi hormat saya kepada Muslim atau saudara-saudara Muslim. Secara iman Mas lah, ya. Karena iman saya, jadi saya katakan Al-Quran bukan firman Allah. Bukan jadi firman saya mohon Allah, maaf, sebagaimana orang Islam mengatakan Injil sudah dipalsukan itu ya hak Anda, monggo. Tapi saya sebagai punya iman saya yang sekarang, ya jelas itu bukan. Ya, walaupun sebenarnya pengantar Mas untuk bisa menerima Tuhan Yesus kan setelah membaca Al-Quran itu kan sebelum-sebelumnya sesuai cerita Mas tadi kan begitu ya. Makanya tadi saya katakan Al-Quran itu boleh dibilang rujukannya, jadi memberikan rujukannya ke arah itu sebenarnya. Cuman karena ceritanya juga banyak, ini mohon maaf saya tidak menghakimi atau tidak mengoreksi ya. Ini setahu saya memang banyak simpang siur gitu loh. Artinya kadang tidak berurutan seperti itu. Misalnya surat pertama, jadi surat yang ke berapa itu 90 berapa. Jadi ini banyak sekali dan setelah saya belajar artinya tentang surat-surat dalam Al-Quran itu waktu saya masih di itu apa makrifat aja itu memang sudah banyak yang berbeda tentang artinya. Ini tadi saya kasih contoh bahwa tentang penciptaan manusia aja manusia pada satu surat yang sama
satu ayat yang sama, artinya sudah berbeda di situ. Ya, itu kan pendapat Mas, ya silakan. Saya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Cuman tadi Mas ada bilang Mas, bahwasanya ini saya catat loh Mas, bahwa Al-Quran tuh sebenarnya sudah memberi warning ya. Ada mengatakan sebenarnya Al-Quran sudah memberi warning. Cuman tapi sudah banyak mengalami evolusi, ada kata-kata evolusi di situ. Nah, saya pertanyakan apa benar Al-Quran itu mengalami evolusi yang Mas sampaikan itu? Benar, karena kalau ingin tahu ya harus kita banyak belajar mendengar orang-orang yang sering memberikan bukti atau fakta seperti itu. Kalau saya suruh menjelaskan, saya nggak bisa karena saya bukan ahlinya. Nah, saya mempercayai berita-berita atau cerita yang pakai fakta, data, dan otentik itu. Misalnya kayak Al-Quran Haf, terus sampai ke Utsman, apa semua yang udah dibakar, apa. Itu kan berarti artinya kan sudah nggak otentik, mengalami evolusi. Yang aslinya aja sudah dibakar. Jadi garis besarnya di situ. Ketika Mas Islam kan mengetahui bahwa Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang baca Al-Fatihah itu nggak berubah sampai sekarang. Itu secara data juga Mas, secara otentik di museum di Inggris itu Mas, juga di Topati di Turki itu masih ada loh Mas. Jadi saya nih hanya ngasih tahu ya, bahwasanya Al-Quran tuh tidak ada perubahan. Yang ada perubahan tuh tajwid urut atas bawah. Kalau dulu gundul Mas, tapi bacaannya itu sama. Betul. Gitu ya Mas ya. Mas bisa terima ini karena jangan sampai Mas kan ini kan di media sosial ya. Jadi orang-orang yang nggak paham nanti, oh iya, tidak. Begini, mohon maaf saya jawab dulu ya. Jadi begini, kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah baca, ini saya loh, kalian boleh percaya boleh tidak, itu ada yang disebut Al-Quran atau kitabnya si Ube kalau nggak salah, itu Al-Fatihah, itu nggak masuk, gitu loh. Itu ada, jadi ada yang Mas, itu sepengetahuan saya. Jadi mohon maaf saya Al-Fatihah itu Mas, karena saya kasih tahu aja Mas ya, saya ini kan Islam ya. Dia jangan jadi kan Mas mau belajar juga kan, tadi bilang kan mau begitu kan. Apalagi sebelumnya kan Mas kan Islamnya kan KTP bisa dikatakan begitu kan, atau kejawen lah. Nah, jadi Al-Quran itu kan nggak ada berubah. Saya ingin ngasih tahu dari mulai di turun wahyu itu pun susunannya itu Allah yang menentukannya sampai sekarang tidak ada perubahan ya. Dan itu dihafal Mas. Di semua orang bisa menghafalnya dari anak kecil sampai orang tua pun sampai itu apa anak kecil kelas umur 6 tahun juga sudah bisa. Artinya begini, suatu saat nanti apabila terjadi tsunami besar-besaran ya Mas ya, tsunami besar-besaran atau perang dunia ketiga, tinggal manusia aja yang bawa baju di badan ya, itu yang semua kitab suci habis semua Mas ya. Saya pernah dapat cerita itu Mas Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu Mas. Nanti kalau sudahnya udah habis semua, Injil habis, Taurat habis ya, Al-Quran bisa muncul lagi karena sudah masih banyak orang yang menghafal. Gitu aja Mas ya, saya ngasih tahu itu saja. Mudah-mudahan Mas terima kasih lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Saya juga mengharap Mas John juga mau belajar sejarah. Iya. Saya sudah banyak belajar Bible Mas. Jadi harus bukan belajar Bible, belajar Al-Quran lagi, sejarah Al-Quran. Oh iya, baca dari ahli-ahli cendekiawan. Pak ya. Sebentar, Bapak-bapak sebentar. Pak John, tolong dikasih kesempatan Pak Slamet menanggapi apa yang Anda sampaikan supaya diskusi itu menjadi terarah. Jadi artinya bukan Pak John saja yang menyampaikan pendapat atau memberikan uraian keterangan, tetapi setelah Bapak selesai, kasih kesempatan Pak Slamet untuk menanggapinya. Jadi artinya dua arah, jadi ada keseimbangan. Oke, silakan Pak Slamet. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi tanggapan saya begini, doktrin seperti itu sudah pernah saya terima waktu masa kecil dulu saya. Jadi Al-Quran itu datang dari Allah langsung, terus diterima oleh Muhammad. Namun setelah saya banyak belajar dalam arti untuk mengetahui perkembangan Al-Quran itu seperti apa, maka saya setiap mau belajar, sudah saya katakan saya harus membuang dulu ilmu saya yang dulu. Artinya bukan dibuang ke sampah, tidak. Tapi saya letakkan dulu supaya saya bisa menerima ilmu yang saya dapat. Gitulah.
bukti sejarah mengatakan, dan sejarah itu nggak bisa dibohongin, dalam arti nggak bisa ditikak-tikuk gitu loh, itu nyata. Jadi dalam sejarah Al-Quran yang asli, walaupun banyak penghafalnya kan sudah meninggal. Pada saat itu juga menghafalnya nggak seluruh Al-Quran, itu yang saya pelajari sejarah. Tapi hanya sebagian orang hafal sekian, hafal sekian, seperti itu. Namun setelah terjadinya perang pada saat perang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, seperti itu. Terus akhirnya semua manuskrip atau lembaran-lembaran yang masih ada dikumpulkan oleh Hafsah. Itu yang saya pelajari. Jadi nanti saudara muslim boleh percaya, boleh tidak, dicek. Ini saya hanya yang saya sampaikan. Saya nggak menyebar fitnah atau mengarang, tidak. Itu yang saya pelajari. Nah, sampai akhirnya pada masa Utsman, yang kof dari Hafsah ini atau yang dikumpulkan ini dibukukan oleh Utsman. Pada saat itu namanya Mushaf Utsman. Itu sempat dikirim kalau nggak salah ke 5 negara atau berapa, saya lupa persisnya berapa. Dan itu yang dikirim pun banyak yang hilang, begitu loh. Nah, baru setelah itu muncul lagi pada zaman Abbasiyah di Turki dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu pun Al-Quran itu belum ada carry-out-nya atau belum ada tanda bacanya. Seperti itu. Karena yang aslinya sudah dibakar oleh pada zaman Utsman pada saat itu. Tapi sebagian murid-murid Nabi atau katakanlah pengikut Nabi Muhammad, ini saya sebut Nabi karena saya dalam arti menceritakan sejarah waktu saya masih di sana ya. Itu jadi pengikut Muhammad ini masih ada sebagian yang membawa ke Persia, ke Irak itu atau ke Iran dan lain sebagainya. Itulah akhirnya pada zaman Abbasiyah ini, Umayyah dan Abbasiyah ini, Al-Quran mengalami revolusi, artinya diperbaiki lagi. Itu yang saya tahu sejarah seperti itu. Gitu loh. Ini sejarah yang saya ketahui. Bisa kalian nggak percaya sejarah itu ya nggak apa-apa. Kalau memang Al-Quran itu turun dari Allah langsung Muhammad dan utuh seperti itu ya monggo, itu hak kalian. Gitu. Seperti Bambang Nursiono katakan, itu hak kalian. Tapi kalau misalnya kita ngutik-utik, artinya itu kitab orang dengan ukuran kitab sendiri, itu nggak adil gitu. Itu Pak Bambang, itu ada videonya. Jadi ibaratnya kita itu berumah tangga saya itu nggak bisa saya itu menerapkan hukum atau aturan rumah tangga saya ke rumah tangga orang lain. Kita nggak tahu sana baik atau enggaknya, mungkin lebih baik dari kita kok gitu. Contoh misalnya ada rumah tangga, rumahnya gedung besar, kayaknya punya mobil, tapi orangnya pada stroke, anaknya pada nakal. Belum tentu yang rumahnya kita sederhana lebih jelek, seperti itu misalnya. Jadi untuk mengukur satu keimanan atau katakanlah melihat iman orang lain itu tidak bisa dengan ukurannya sendiri gitu loh. Tadi seperti saya katakan. Ya. Oke, itu aja saya rasa. Jadi ayolah bisa saya tanggapi dulu. Nggih, Pak John. Silakan, jadi begini, Pak John, silakan. Gini, Pak John. Jadi saya itu hanya mengajak, percaya atau tidak dalam arti, tapi saya mengajak, ayolah kita sama-sama belajar di sini. Tapi belajar di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kalau kita belajar kebenaran itu artinya ya mau membuka mindset kita, pikiran kita ke yang lain gitu. Jangan cuma di ranah sendiri terus kita selalu membenarkan diri, itu jangan pembenaran. Gitu. Tapi ya saya menghargai sih. Menghargai, monggo. Oke, terima kasih. Saya tanggapi. Saya menghargai Pak Yusuf dan Pak Selamat ya. Tolong saya menyampaikan ya mungkin closing statement saya. Apa yang Pak Selamat ceritakan tadi tentang Al-Quran itu dari Mushaf, Abu Bakar, banyak terjadi ini gitu ya. Memang kan ditulis di kulit korma, di batu, di tulang, dikumpulkan. Nah, memang ada yang sampai ke Utsman itu betul itu, ya Pak ya. Cuman kalau saya bisa mengatakan, kalau dikatakan Al-Quran itu mengalami evolusi, itu yang nggak tepat. Mungkin diganti kata-kata itu Pak ya. Mungkin berubah tadi tidaknya Arab gundul menjadi ada itu boleh. Maksud Bapak itu boleh Pak ya. Tapi kalau nggak evolusi Pak, teori Darwin evolusi Pak, dari monyet, dari menjadi manusia, itu panjang ceritanya Pak, evolusi itu Pak. Jadi mungkin tolong kata-kata itu jangan dipakai lagi Pak. Ya. Tapi kalau ada perubahan pakai tanda baca, ya, itu boleh Pak, Pak John. memudahkan. Oke. Ya. Jadi
Tunggu dulu Pak, belum selesai Pak. Ya, cuman ya jadi, mungkin pemahamannya saya kurang itu bahasa evolusi ya. Cuman kan karena kemarin saya baca berita yang terakhir, itu Pangeran Arab itu mau merevisi lebih dari 2.500 ayat itu kalau nggak salah baca itu. Oh, karena enggak, banyak Pak, ayat-ayat yang salah, nggak Pak. Ya. Itu ya, kalau walaupun dia kalau orang salah Arab, ya monggo, Pak, itu saya sampaikan. Ya, walaupun orang Arab, orang apa, kalau mau merevisi ayat itu satu titik pun tanda baca itu banyak yang protes, ya Pak ya. Kalau Al-Quran itu Pak dari hafalan, dari awal sampai akhir, dari Pangeran tidak ada yang berubah Pak. Ya, tidak ada yang berubah Pak ya bacanya. Cara bacanya, ada iramanya, tanda bacanya. Kalau ada tanda bacanya, ada perubahan-perubahan dialek masing-masing boleh ya Pak. Tapi kalau Bapak katakan evolusi itu saja Pak. Jangan lagi kata evolusi Pak, bahaya Pak. Oke, ya. Baik Pak John, terima kasih ya masukannya. Oke. Ya. Itu saja. Ya. Sama-sama belajar ya, Bapak belajar. Ya. Terima kasih Pak Isu, terima kasih Pak Isu. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Oke, kita ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, Pak Ibnu. Ya, selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Ya. Selamat malam juga, Pak, buat ya narasumber. Ya. Ya, selamat malam, Pak Kalam. Ya. Pak Ibnu Kalam. Mau tanya-tanya kepada narasumber. Silakan, Pak. Silakan. Ya, Yesus itu siapa, Pak narasumber? Jelaskan sedikit. Yesus itu siapa? Ya, ini mau jelaskan menurut versi siapa, Pak? Versi Injil atau versi Al-Quran? Jawaban pendek saja, Yesus itu siapa? Yesus itu kalam Allah atau sang kalam Allah itu sendiri. Jadi juru selamat bagi saya ini. Oh ya, kalau Yesus Kristus? Kalau ya, sama juru selamat. Ya, juru selamat. Juru selamat. Kalau begitu, apakah ada bedanya Yesus dengan Yesus Kristus? Ya, kalau itu penyebutan Pak, Yesus itu nama atau Kristus itu gelar juga bisa. Tapi intinya satu kesalahan Yesus atau Kristus, kalau orang sudah percaya mau nyebut Yesus atau Kristus atau Yesus Kristus, itu mengarahnya ya dia Tuhan atau Juru Selamat itu bagi saya. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah Yahweh itu sama dengan Yesus Kristus? Sama, itu karena perjanjian lama. Jadi itu cuman belum muncul dalam arti waktu itu belum boleh dibilang disebut apa ya, penampakan itu saya bahasanya kurang paham Pak, karena saya belajar teologinya juga kurang. Nah, tapi itu digenapi, muncul atau nuzul dia, jadi Yesus itu. Ya, terus kalau yang disebut oleh Tuhan Yesus itu Bapa, siapa itu Bapa? Begini Bapak, saya jawab ini kalau menjawab secara langsung mungkin sulit, karena pandangan orang kalau disebut Bapak itu pasti ada ibu, ada istri, akhirnya hubungannya secara walat atau kawin-mawin itu kalau dibahas seperti itu nanti nggak bakal ketemu, ini bicara rohani. Ya. Artinya begini. Sudah berapa tahun Pak belajar Alkitab? Oh, belum lama Pak, makanya saya masih banyak belajar, Ya. Betul. Ya, selamat belajar Pak, selamat belajar. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Sudah Pak Yusuf, sudah Pak. Ya, makasih Pak Ibnu. Ya, sama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Ibnu.